Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan ya, mungkin mirip sih sama semester yang sebelumnya, yaitu tentang penyamaan persepsi tutor Komes semester 5, masih dengan topik yang sama, percepatan penurunan stunting. Untuk konten yang akan saya sampaikan, hilang ya. Jadi pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran, mengenai aktivitas pembelajaran, lalu tentang melengkapi dari formulir yang ada pada modul, juga tentang persentase dari nilai akhir. Oke, yang pertama untuk tujuan pembelajaran, itu disesuaikan dengan modul yang akan dilengkapi pada semester 5 ini. Sebentar. Pada semester 5 ini ada 3 modul ya dokter ya. Untuk modul pemantauan perkembangan balita adalah modul 6 dan modul 7. Modul 6, seperti yang semester sebelumnya, kita masih memantau perkembangan dari balitanya. Jadi baik dari pertumbuhan, perkembangan, nutrisinya, imunisasi, dan sebagainya. Lalu tambahannya adalah modul 7, kita mulai menggali lebih luas lagi, jadi tidak hanya pada ibu dan balita, tapi kita melihat apakah ada pengaruh dari kondisi keluarga, rumah, dan lingkungan di sekitar tempat tinggal dari balita yang berpotensi stunting. Lalu untuk modul program, untuk yang semester ini kita akan mulai mengajak adik-adik untuk belajar mendiseminasikan suatu program kesehatan masyarakat ya, atau program seperti PKM. Jadi bagaimana mendiseminasikan. Untuk semester 5 itu kita mulai dari mendiseminasikan pada media massa seperti itu. Nah, untuk tujuan pelajarannya sesuai dengan modul yang memang mereka akan lengkapi, yaitu untuk yang modul 6 harapannya mereka bisa mengevaluasi bagaimana sih perkembangan dari balitanya, mulai dari apabila dibandingkan juga dari yang semester 3, semester 4, dan yang sekarang di semester 5. Lalu yang pada modul 6 diharapkan tujuan pelajaran yang dapat dicapai adalah mahasiswa bisa belajar menganalisis apakah ada pengaruh dari kondisi keluarganya, dari kondisi rumah, dari kondisi lingkungan sekitar rumah terhadap terjadinya stunting pada balitanya. Lalu untuk yang modul C untuk program, kembali lagi diharapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi apabila ditemukan masalah kesehatan, entah pada kesehatan balitanya, entah masalah kesehatannya pada keluarganya, misalnya ada penyakit kronis atau ada penyakit menular tertentu pada keluarga, lalu misalnya ada masalah juga pada rumah dan lingkungannya, seperti itu. Dan dari masalah tersebut akan dibuat program sama seperti sebelumnya, tetap membuat program yang program ini juga bisa diintegrasikan dengan PKM dari dosen seperti itu. Nah, pembedanya adalah pada semester 5 ini selain mereka melaksanakan program, diharapkan mereka bisa melaporkan atau mendiseminasikan hasil dari program tersebut dalam bentuk artikel media massa. Nah, ini saya bahas sedikit. Jadi untuk pembuatan program sebenarnya tidak lagi terbatas hanya pada masalah dari kekurangan nutrisi ya. Jadi tidak harus tentang MPASI-nya, tidak harus tentang pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya atau balitanya, tapi bisa lebih luas lagi jika memang ditemukan pada keluarga komenya. Jadi apabila ada penyakit infeksi keluarga atau infeksi berulang pada anaknya, itu boleh diangkat menjadi program. Apabila ada permasalahan pada lingkungan, kita lihat kurang bersih nih untuk sumber airnya, itu juga boleh dari water safety, atau dari tetap boleh tentang makanan ya, nutrisinya apabila memang makanannya kita anggap tidak berkualitas. Jadi udah makan 3 kali sehari, sudah stimulan 2 kali, tapi mungkin kualitasnya tidak baik. Misalnya cuma makan nasi sama kerupuk misalnya. Jadi tidak lengkap ya secara gizi. Atau juga bisa lebih luas lagi di lingkungan sekitar rumah adalah pada budayanya, mungkin society and culture, atau akses ke fasilitas kesehatan, atau akses untuk JKN misalnya juga boleh diangkat menjadi program. Tentang sanitasi tetap boleh, sanitasi lingkungan dan air, tentang sustainable dari pertaniannya atau food systemnya seperti apa, atau ada masalah pada ekonomi misalnya atau kebijakan tertentu, dan pada pendidikan orang tua. Jadi untuk yang sekarang kita tidak batasi lagi hanya untuk programnya untuk memberikan atau meneruskan pemberian susu misalnya pada balita, tidak seperti itu, tapi silakan digali mana masalah yang ada pada
balita dan keluarganya. Jadi bisa lebih luas sesuai dengan masalah yang ditemukan, juga sesuai dengan payung PKM dari dosen-dosen sekalian. Nah, untuk aktivitas pembelajaran kita masih sama ya, masih satu SKS. Untuk kuliah dan tutorial masih diberikan secara online, tapi tentu saja kalau memang mau melakukan secara offline juga boleh dokter, nanti bisa disampaikan kepada prodi untuk ruangannya. Nah, untuk jadwalnya sudah dimulai dari pengantar ya, kuliah pengantar sudah dimulai dari tanggal 11 Oktober, nanti untuk ujian di tahun 2025 di bulan Februari. Satu SKS, aktivitasnya tetap ada kuliah pengantar, ada 4 kuliah pengantar di awal, lalu tetap ada tutorial, yaitu diskusi sebelum kunjungan, dan presentasi setelah kunjungan. Dan tentunya yang harus selalu dilakukan adalah kunjungan lapangan ya kepada keluarga binaannya minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, ini untuk ujian. Jadi walaupun pelaksanaan kuliah dan tutorial secara online, diharapkan ujiannya nanti bisa secara offline di tanggal 3 sampai tanggal 5. Jadi rentangnya bisa dipilih nanti sesuai dengan tanggal-tanggal yang dokter penguji sekalian bisa memberikan ujian pada mahasiswa. Nah, ini learning activities-nya ya. Jadi ada kuliah pengantar, pengantar tentang Komens semester 5, pengantar tentang pemantauan perkembangan kesehatan balitanya, kuliah pengantar mengenai pengaruh atau dampak dari kondisi keluarga, rumah, dan lingkungan sekitar pada kejadian stunting, juga kuliah mengenai mendiseminasikan suatu program kesehatan komunitas. Tutorial tetap ada 3 kali, jadi ada 3 kali diskusi dan 3 kali presentasi kunjungan lapangan ya. Lalu untuk yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa, mereka melakukan kunjungan lapangan pada keluarga binaannya, melengkapi formulir-formulir yang ada pada modul 6, modul 7, dan modul C, lalu juga melanjutkan kembali ya untuk memberikan atau melaksanakan program pada keluarga binaan, lalu membuat draft artikel media massa. Dan tentunya untuk programnya dibuat menjadi laporan dan juga video seperti biasa. Nah, ini yang saya refresh kembali. Nanti tolong diingatkan adik-adiknya untuk form pemantauan perkembangan kesehatan balita. Itu untuk plotting KMS-nya diteruskan dari yang semester 3. Jadi nggak nggak diplot hanya di yang semester 5. Karena kan kalau cuma lihat dari semester 5 kita nggak tahu apakah ada apa namanya perbaikan atau ada penurunan misalnya. Jadi kalau bisa dari data yang dimasukkan pada formulir 6A di plottingnya ke KMS dari semester 3. Jadi dia akan continuous gitu data untuk berat badannya. Sama juga untuk panjang badan atau tinggi badan di plot ke kurva WHO yang dari semester 3. Jadi supaya kita bisa melihat dinamikanya seperti apa. Seperti itu. Oke. Ini, oh ya, ini untuk yang KPSP, kemarin sudah sempat saya berikan juga sih sampai 5 tahun. Nanti coba saya cek lagi untuk lampirannya, karena banyak adik-adik komennya memang sudah di atas 3 atau 4 tahun ya. Jadi mungkin di buku tidak ada KPSP-nya, nanti akan kami siapkan dalam bentuk. Lalu nanti tolong diidentifikasi, jadi nggak hanya dibilang apa namanya secara perkembangannya dia ada gangguan atau keterlambatan, tapi ditulis juga mana sih yang kurang, apakah pada gerak halusnya yang belum bisa dilakukan, atau pada bicaranya yang belum bisa dilakukan, atau gerak kasar, atau pada sosialisasi dan kemandirian. Jadi lebih spesifik lagi, sektor mana sih yang belum bisa dilakukan oleh anak binaannya, seperti itu. Ini contoh untuk pemantauan perkembangan ya. Jadi kalau anaknya sudah 4 tahun, secara milestone emosional sosialnya apa yang sudah mestinya bisa dilakukan, secara bahasanya seperti apa, secara kognitif maupun secara gerak motorik ya. Ini dalam bentuk buku dari CDC juga sudah saya lampirkan ya pada LMS. Jadi adik-adik mahasiswa juga bisa membaca dari sana yang versi lengkapnya. Nah, ini yang formulir terbarunya ya tentang program. Jadi nanti bisa collaborate ya sama program mahasiswanya, itu bisa diusulkan menjadi program PKM dari dosen. Nah, nanti juga salah satu luaran PKM kan juga membuat artikel media massa ya. Jadi bisa bareng-bareng sama mahasiswanya untuk menyusun artikelnya. Nah, nanti pada modul diharapkan formulir ini dilengkapi ya. Jadi judul artikelnya apa, nanti introduction-nya apa, laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatannya, terus kalau ada argumen penulis atau justifikasi dengan teori, misalnya dia PHBS, teori PHBS-nya seperti apa, atau misalnya dia mau
program tentang stunting mungkin dijustifikasi dengan tadi dan WHO konseptual theoretical framework-nya juga bisa dituliskan singkat pada artikelnya. Lalu ada penutup seperti itu. Nah, ini contoh artikelnya yang pernah kami lakukan ya waktu sosialisasi mengenai KOME di Kintamani. Dan untuk nilai akhir itu sebenarnya adalah paling banyak memang dari ujian akhir ya. Jadi 60% adalah dari ujian akhir, lalu 20% adalah dari program. Jadi baik laporannya, video maupun ya laporan maupun video dan juga modul yang terisi ya. Lalu 20% adalah dari form penilaian SGD yang tutor semua isi ya. Jadi ada yang diskusi, yang pre-visit, sama yang presentasi kunjungan lapangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya stop share dulu. Ya, oke. Dari teman-teman tutor, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, kalau sudah, saya tutup ya untuk penyamaan persepsinya. Ini nanti dari awal tadi sudah saya record, nanti akan saya share di grup. Terima kasih, selamat siang.